Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya ke Bang Mansur Febrian terlebih dahulu. Bang Mansur, kita tuh penasaran sebenarnya, adakah cerita juga mungkin dari keluarga Joshua ketika momen Baradae meminta maaf kepada keluarga ayah dan ibu ya, itu kan begitu terharu sekali. Di momen itu keluarga memang apakah jadi luluh pada akhirnya memaafkan atau bagaimana ya? Baik, terkait kemarin pas persidangan Baradae sampai bersimpuh, ya hati seorang ibu ketika masih mendam sakit ya anaknya, kehilangan anaknya. Tapi si pelaku penembakannya ini meminta maaf dengan tulus, yang awalnya memang berubah-ubah, namun dia dibukakan pintu mungkin untuk bisa bertobat ke depan. Keluarga melihat kayak gitu, dia memaafkan kondisi kayak gitu, dan keluarga meminta untuk konsisten dan jujur untuk ke depan membuka segala sesuatunya. Itu kan Baradae. Ya. Kalau nanti tanggal 1 November, Verdi Sambo melakukan hal yang sama, Nah, apakah juga akan memaafkan? kami juga tidak tahu, karena kan yang selalu berubah-ubah ini kan Pak Jenderal dari awal, yang selalu membuat skenario segala macam kan. Nggak, permintaan maaf pun selalu seperti terpaksa, seperti ini menurut hemat kami ya, seperti tidak ada rasa bersalah setelah mengeksekusi orang mungkin kan, diduga mengeksekusi orang. Kalaupun besok terjadi hal seperti itu, keluarga sudah siap secara mental menghadapi Pak Jenderal, seluruh keluarga sudah siap. Tinggal saya tanya balik, mungkin seorang jenderal ini berani atau tidak menatap mata seorang ibu yang sudah kehilangan nyawa anaknya, menatap matanya. Kita lihat saja besok. Bang Rasa Mala, boleh ditanggapi? Ya, pertama gini, yang lalu kan Verdi Sambo memang sudah menyampaikan permintaan maaf itu di depan kamera tuh, di depan semua media sudah disampaikan dengan jelas gitu, bahwa beliau meminta maaf atas apa yang sudah terjadi secara khusus kepada orang tua Joshua, bapak dan ibunya, itu sudah disampaikan. Saya pikir bahwa nanti dalam persidangan ada yang disampaikan, saya tidak tahu, tetapi secara prinsip ada penyesalan dari yang bersangkutan, Pak Ferdi Sambo, atas peristiwa ini secara tegas, clear, itu sudah disampaikan. Bahwa penafsiran dari penasihat hukum bahwa itu mengada-ada dan seterusnya, saya pikir itu itu subjektivitas penasihat hukum saja, itu silahkan saja, tidak ada persoalan. Tetapi secara faktual itu sudah disampaikan oleh Ferdi Sambo secara langsung. Yang kedua, apa yang disampaikan tadi bahwa tidak konsisten, itu pada bagian awal ketika adanya rekayasa kasus ini sebelum terungkap, itu mungkin betul. Tetapi setelah kasus ini terungkap, ada tim khusus yang melakukan investigasi dan dimintai keterangan. Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo itu sudah diberikan secara konsisten gitu. Jadi itu mesti saya garis bawahi, karena kan ini penasihat hukum kan tidak melihat berkas perkaranya, berita acaranya kalau dari korban kan. Jadi saya mesti sampaikan bahwa keterangan itu sudah konsisten yang disampaikan. Justru perubahan-perubahan itu justru kerap terjadi pada keterangan Eliezer di dalam berita acaranya, yang sebelumnya 3 yang menembak menjadi 4 dan seterusnya. Nah, ini saya pikir supaya clear, sekali lagi kita lihat saja nanti di persidangan bagaimana prosesnya. Tentu dari Pak Ferdi Sambo saya tidak tahu apakah nanti akan menyampaikan statement atau apa, kita lihat saja. Tetapi sekali lagi kita mau menyajikan juga persidangan ini juga tidak dalam konteks drama ya, tetapi lebih pada kepentingan kita sama-sama untuk menyampaikan apa yang benar di persidangan, sehingga nanti masing-masing baik jaksa maupun penasihat hukum bisa sama-sama melihat, juga hakim nanti bisa menilai secara objektif terhadap fakta persidangan dan kemudian mengambil keputusan secara adil untuk korban, untuk terdakwa, untuk masyarakat. Saya kira poin yang lebih pentingnya ada di situ gitu, terlepas dari gimmick yang lalu yang sudah ditunjukkan di dalam persidangan lah. Saya pikir esensinya akan ada di sana persidangan ini. Baik. Gitu ya. Sekarang saya ke Prof. Gayus. Prof, sebenarnya dalam unsur pembunuhan berencana, ketika terdakwa ini sudah meminta maaf mengakui perbuatannya, ini menjadi bahan pertimbangan hakim tidak ya? Berpikir kalaupun ada kecil sekali, karena maaf ini kan sebuah penyesalan sebenarnya.
penyesalan di akhir, ya, di akhir kejadian. Jadi ini memang bentuk penyesalan. Secara positif kita berpikir itu murni dari hatinya. Tetapi kalau semua orang yang telah ditersangkakan itu untuk minta maaf, ya itu suatu hal yang memang secara rutin yang meminta maaf. Tapi kan yang menjadi korban ini tidak hanya keluarga Yosua saja, ya tidak. Ada unsur lain yaitu negara. Jadi korban dari sebuah peristiwa kejahatan itu yaitu 3 unsur: pelaku, korban, dan keluarganya tentunya, dan negara. Negara itu juga bagaimana memaafkan kalau proses hukumnya harus juga berjalan. Jadi bagi saya ya nilai maaf itu boleh saja sebagai tradisi kemanusiawi, tapi secara hukum ya nanti tidak saja menentukan adalah keluarganya memaafkan berarti selesai. Tentu masih ada negara yang harus terkait untuk bisa melihat perkara ini. Tapi spesifik mengenai Brigadir J ini, saya akan mengatakan kalau dia bukan pelaku, pelaksana, maka tidak ada pembunuhan ini. Gugur semua sebenarnya, seperti ketika RR menolak, tidak terjadi. Nah, ini pandangan saya bahwa sesungguhnya pelaku yang melaksanakan ini adalah Brigadir J ini. Eliezer ya. Brigadir ini sebagai pelaksana, pelaku pelaksana namanya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Gayus, terima kasih Bang Rasa Mala, terima kasih Mas Mansur Febrian. Saya tunggu nanti sidang 1 November mendatang, momen pertemuan Verdi Sambo dengan keluarga Joshua. Apa yang akan dibuktikan dalam persidangan tersebut, kita tunggu saja pemirsa.